kan efek plan yang tersusun dengan pesan yang nggak tersusun. Jadi beliau ini membandingkan dua itu tadi. Ternyata orang itu lebih mudah mengingat pesan yang tersusun gitu. Jadi alangkah baiknya, bukan alangkah baiknya sih, karena kita sudah belajar ini, maka harus wajib hukumnya buat kita kalau kita terlibat dalam komunikasi organisasi atau komunikasi publik, itu pesan harus dibuat secara tersusun atau yang sistematis gitu. Kita bisa mencontoh beberapa model atau beberapa macam ini yang sudah dikemukakan oleh beberapa tokoh. Misalnya, yang pertama ini adalah dengan macam pola retorika yang dikemukakan oleh Aristoteles, yaitu ada deduktif, induktif, kronologis, spasial, dan topikal. Kemudian yang berikutnya ada tugas pokok yang harus ada beberapa tugas pokok yang bentar. Oke, sebentar. Sebelum ngomongin ke yang berikutnya, saya masih pengen refresh nih buat teman-teman semuanya. Masih ingat kan ya yang deduktif, induktif itu contohnya kayak gimana? Mungkin Mbak Yuli atau Mbak Dina atau Mbak Siti mungkin bisa bantu. Bedanya deduktif sama induktif itu yang mana? Yang gimana? Yang dari umum ke detail itu yang deduktif apa induktif? Ayo. Mbak Yuli, masih ingat nggak? Kan kemarin saya ngomongin soal ini nih, beberapa contohnya pesan gitu. Ada yang disampaikan secara deduktif, ada yang induktif. Nah, kalau deduktif itu yang dari umum ke khusus atau khusus ke umum. Ada yang bisa jawab nggak, Mbak Dian? Iya, benar. Jadi kalau deduktif itu dari umum ke khusus atau dari general ke detil-detilnya. Misalnya kalau yang di TTM kemarin saya kan menjelaskan soal tablik akbar. Jadi kita ngasih tahu bahwa akan diselenggarakan tablik akbar dalam memperingati Idul Adha gitu. Contohnya seperti itu. Nah, kemudian setelah umumnya kan tadi tablik akbar ya, kita beritahukan detil-detilnya bahwa tablik akbar ini akan diselenggarakan pada tanggal sekian, jam sekian gitu. Yang akan menjadi pembicaranya adalah Ustadz siapa gitu. Yang akan menjadi nanti konsumsinya banyak, ada ini dan semuanya gratis gitu. Jadi kita semua ucapkan detailnya di akhir. Diawali dengan pesan umum itu tadi. Itu yang namanya deduktif. Kalau induktif berarti kebalikannya, yaitu dari khusus ke umum gitu. Oke, udah jelas ya. Nah, kemudian ada tugas pokok yang harus diperhitungkan oleh komunikator. Ini dikemukakan oleh Hollingsworth, yaitu pertama adalah perhatian atau attention, kemudian ada minat atau interest, ada kesan, ada keyakinan, ada pengarahan. Itu. Ini yang harus diperhatikan oleh para komunikator. Jadi kalau bisa itu menyerap perhatian oleh halayak, kemudian menimbulkan minat, memberikan kesan, keyakinan, dan juga mereka itu sampai akhirnya mendapat pengarahan gitu dari apa yang disampaikan oleh komunikator gitu ya. Kemudian ada lagi nih, ada sistem penyusunan pesan yang disampaikan oleh Raymond S. Ross, yaitu ada perhatian, kebutuhan, rencana, keberatan, penegasan kembali, dan tindakan. Perhatian ini gimana? Perhatian ini berarti yang pertama dalam menyusun pesan itu kita harus mengambil perhatian atau attention dari audiens kita. Jadi halayak itu bakal tertarik untuk apa yang bakal kita ucapkan gitu.
Nah, kemudian kalau udah grab attention atau udah dapat perhatian dari audiens, kita langsung masuk ke sini. Kita akan membangkitkan minat dari halayak. Jadi kita menjelaskan perlunya sesuatu untuk kita bahas itu atau memecahkan sesuatu masalah itu apa. Kita sebutkan di sini. Nah, kemudian habis dari menyampaikan kebutuhannya itu, kita sampaikan rencananya. Jadi untuk memecahkan sebuah masalah itu gimana caranya? Pertama, kita harus melihat pengalaman dari masa lalu, dan kita mungkin bisa melihat pengalaman dari orang-orang yang sudah mengalami itu. Ada dari teman atau dari dosen atau dari siapa gitu. Itu rencananya. Kemudian dari situ mungkin akan muncul beberapa keberatan atau kontra-kontra. Nah, inilah tugasnya kita untuk menegaskan, untuk meluruskan beberapa keberatan itu. Kita sampaikan argumen dan menegaskan bahwa pentingnya sebuah pesan kita itu apa, gitu kita tegaskan di sini. Nah, kemudian setelah ini fix semuanya, langsung dioperasionalkan dengan tindakan yang harus mereka lakukan. Nah, yang jelas kalau katanya Hovland, Janice, dan Kelly yang dikutip oleh Rahmat, dalam penyusunan pesan ini sebenarnya penerimaan suatu opini itu adalah hasil dari rangkaian pengamatan belajar. Jadi orang itu setiap harinya atau setiap dia menerima suatu pesan, kemudian dia beropini, itu adalah proses pengalaman belajarnya mereka, yang dimana dalam proses belajar itu tadi manusia itu bakal mengalami 3 aspek ini. Yang pertama perhatian, kemudian pengertian, dan juga penerimaan. Ini kurang lebih penjelasannya sama seperti yang saya jelaskan sebelumnya ya, ada perhatian, pengertian, dan penerimaan. Ini kurang lebih sama. Nah, kalau menurut Alan H. Monroe itu ada yang namanya sistematika penyusunan pesan yang didasarkan dalam urutan bermotif. Gitu. Jadi ada urutan-urutannya untuk menyusun sebuah pesan itu. Yang pertama ada attention, kemudian dilanjutkan dengan needs, kemudian dilanjutkan dengan satisfaction, terus ada visualization, kemudian action. Atau kalau disingkat ini bisa disebut dengan ANSVA, ANSVA gitu. Ini agak mirip ya sama yang dikemukakan oleh Raymond S. Ross itu tadi, yang mulai perhatian sampai tindakan. Kalau menurut Alan H. Monroe ini juga ada attention dan juga diakhiri dengan action. Jadi agak mirip memang. Kalau yang pertama ini attention ini gimana? Berarti ini kita adalah menggrab atau berusaha mendapatkan perhatian gitu. Contoh tokoh yang paling bisa untuk mendapatkan perhatian audiens atau halayak itu adalah mantan Presiden Abdurrahman Wahid atau yang akrab dipanggil Gus Dur. Itu kan pasti teman-teman mungkin bahkan lebih tahu dari saya bahwa beliau itu dulu sering dijuluki sebagai kiai nyeleneh atau kiai beling atau kiai sableng, gara-garanya dalam suatu kesempatan pagi dia itu membuka acara dengan selamat pagi, bukan assalamualaikum. Padahal kan udah jelas beliau itu adalah kiai, tapi kok kenapa nggak ngomong assalamualaikum aja, kenapa kok ngomong selamat pagi. Nah, kenyelenehannya itu justru malah mendapat perhatian dari audiens gitu. Jadi intinya entah itu nyeleneh atau malah saking bagusnya atau malah saking buruknya, yang penting kita pertama adalah mendapatkan perhatian terlebih dahulu. Gitu. Jadi yang mau saya garis bawahi di sini bahwa attention atau perhatian itu bisa nggak cuman baik aja, tapi buruk juga bisa atau nyeleneh juga bisa gitu ya.
Dan